Memasuki usia ke-78, PGRI Sumsel menggelar berbagai kegiatan, di antaranya ziarah ke makam pahlawan Ksatria Sentra Siguntang Palembang, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Ziarah tak hanya diikuti para pengurus PGRI Sumsel namun mulai dari siswa SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi membaur bersama para guru yang tergabung dalam kepengurusan dan keanggotaan PGRI Sumsel. Hadir pada kesempatan ini, Ketua PGRI Sumsel, Haji Ahmad Zulinto, SPD MM bersama para pengurus lain seperti Sekretaris PGRI Sumsel Dr. Andes Haji Lukman Haris M.ESI, para Ketua PGRI Kabupaten Kota di Sumsel dan Kota Palembang serta Ketua BPHPB pada UPGRI Palembang, Dr. Hajah Melia Rosani, SHMH di sela kegiatan ziarah ke makam pahlawan mengatakan momen hari ulang tahun PGRI ke-78 dengan ziarah ke makam pahlawan disebutkannya sebagai momen untuk mempertahankan karakter bangsa terutama bagi para generasi muda saat ini. Momen mengenang jasa para pahlawan ini adalah bahwa kita juga harus mempertahankan karakter Indonesia. Kita punya ciri khas dan harus dipertahankan terutama bagi anak-anak di era mendatang. Bila tidak akan tergilas zaman, kata Hajah Melia yang pada kesempatan ini juga berpesan kepada generasi muda selain mempertahankan karakter bangsa juga selalu berpedoman pada landasan hidup yaitu agama. Jika diri sudah dibentengi dengan agama maka insya Allah bisa menjaga diri. Sebaliknya, momen mengenang jasa para pahlawan itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata bagaimana mereka berdarah-darah tanpa pamrih membela negara agar merdeka. Anak-anak muda perlu diingatkan. Tanpa sejarah kita tidak akan ada tambahnya. Di tempat yang sama, Ketua PGRI Sumsel, Haji Ahmad Zulinto S.PEDM mengatakan kegiatan ziarah ke makam pahlawan ini melibatkan seluruh pihak mulai dari siswa, para guru dan pengurus PGRI Sumsel Kabupaten Kota di Sumsel. Tahun ini banyak sekali digelar lomba baik olahraga, seni, dan hari ini ziarah ke makam pahlawan. PGRI seharusnya seperti ini banyak kegiatan baik profesi sendiri, lomba mengajar yang baik, dan inovasi guru. Harapan kita posisi sebagai guru bagaimana ciptakan proses pelajaran menyenangkan. Salah satunya kompetensi guru, maka guru dituntut profesional. Pelatihan, workshop atau bentuk lain yang harus diteruskan agar bagaimana guru memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan. Digitalisasi tuntut guru berinovasi. Guru jangan statis tapi harus dinamis sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Harapan kita guru harus mengenang jasa. Lahirnya 78 tahun lalu PGRI itu Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan sehingga tak lepas dari peran guru di Indonesia, katanya. Ketua Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-78 ASOK Profesor Dr. Haji Bukman Lian MSI, CQR mengatakan rangkaian Hari Ulang Tahun PGRI ke-78 tahun 2023 ini digelar dengan berbagai kegiatan. Kita sudah melaksanakan gerak jalan yang diikuti PGRI Kabupaten Kota di Sumsel dengan peserta sebanyak 268 tim di Kabupaten Kota Sumsel. Selanjutnya, ada lomba memancing untuk hiburan sambil kumpulkan dana untuk anak yatim piatu. Ada pula seminar pendidikan dan ziarah ini sudah selesai dan sudah penutupan. Setelah ini dilanjutkan dengan anjang sana ke tokoh-tokoh pendidikan di Sumsel di antaranya istri Haji Aidil Fitri Syah dan Haji Ahmad Rifai. Tanggal 25 November tahun 2023 nanti akan dilaksanakan upacara bendera untuk peringati Hari Ulang Tahun PGRI yang akan diikuti seluruh stakeholders, Diknas Sumsel dan Kabupaten Kota di Sumsel terkhusus Diknas Palembang. Selanjutnya, pada tanggal 27 November tahun 2023 acara puncak Hari Ulang Tahun PGRI bersama Pemprov Sumsel, PGRI Sumsel dan PGRI Kabupaten Kota di Sumsel bertempat di The Sultan. Pahlawan, pahlawan pendidikan ini, pesan-pesan untuk generasi muda ini.
Jadi pesan untuk generasi muda, yang pertama di era globalisasi ini kita harus tetap mempertahankan ciri khas dari negara kita Indonesia ini. Jadi kita harus tetap mempertahankan karakter Indonesia kita, itu yang pertama ya. Di karakter itu banyak yang harus kita yang tetap harus kita pertahankan ya. Indonesia ini kan global, tapi kita mempunyai ciri khas sendiri, itu yang harus kita pertahankan bagi anak-anak kita di era yang akan datang. Karena apabila itu tidak kita pertahankan, kita akan tergilas oleh perkembangan atau kemajuan teknologi dan sebagainya yang datang dari luar dari negara Indonesia ini. Dikit aja. Itu aja. Itu yang kami inginkan, Bu. Ya, Bu. Nah, Sabta ini tanya terus. Bu, kita kan sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi yang mencetak para guru dan pendidik. Sekarang seperti Ibu sebutkan tadi bahwa adanya ancaman kurangnya rasa terhadap bela negara, jadi mungkin akan kita lebih tekankan, Bu, kepada calon pendidik atau seperti apa, Bu? Sebetulnya pemerintah kan sudah mengantisipasi. Salah satunya sekarang kan ada yang namanya pendidikan karakter, itu diatur dalam Permendikbud malah. Jadi kalau sudah diatur dalam peraturan pemerintah, artinya harus kita laksanakan. Itu ya Bu ini ya. Dan kita sebagai artinya pelaksana di lapangan itu harus artinya benar-benar mempedomani yang sudah diatur oleh pemerintah. Itu yang pertama. Itu kalau sekarang ada MBKM kan, baik di universitas maupun di pokoknya di seluruh satuan pendidikan itu diterapkan MBKM itu. Nah, di MBKM itu ada profil pemuda Pancasila dan sebagainya itu. Salah satunya yaitu tadi Bu, ini artinya kita dengan melalui karakter itu yang saya sebutkan tadi, insya Allah kita artinya bisa melaksanakan pendidikan yang sesuai yang kita inginkan di Indonesia ini. Kalau untuk yang Ibu lihat sekarang ini, Bu, banyak gadget dan sebagainya yang sebagainya itu kan bisa mempengaruhi mereka, Bu. Bisa tidak bisa iya, tergantung artinya kita mempergunakannya untuk hal yang benar atau disalahgunakan ya itu. Nah, ini juga artinya memerlukan pengawasan dari orang tua. Jadi pendidikan ini tidak bisa kita menyerahkan semuanya kepada pemerintah atau dalam hal ini satuan pendidikan. Orang tua pun harus ikut berpartisipasi. Toh yang mempunyai anak itu kita, bukan pemerintah. Kerja bersama lah itu. Iya, jadi kita harus bekerja sama agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita banggakan dan yang kita harapkan di masa yang akan datang. Mungkin sekali lagi Bu, pesan ke anak-anak kita di masa yang datang. Ya, pesan saya kepada anak-anak kita di masa yang akan datang, tetap kita pertahankan artinya jati diri bangsa Indonesia ini, bahwa kita mempunyai pedoman yang cukup sebetulnya, Pancasila dan sebagainya itu. Nah, itu yang walau apapun kemajuan zaman, kita harus tetap mempertahankan. Samping itu juga kita harus tetap mempertahankan kita punya landasan hidup, yaitu agama kita masing-masing. Kalau kita sudah dipagari dengan agama itu, insya Allah kita bisa artinya menjaga diri kita sendiri minimalnya, baru nanti kepada seluruh lingkungan kita. Kalau untuk para pahlawan, Bu, mungkin mengingat sejarah ini. Kalau untuk para pahlawan ini terus terang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bagaimana kalau kita mengalami pada saat kejadian dahulu, ya. Jadi arti mereka berdarah-darah dengan tanpa pamrih, ya, membela negara agar kita menjadi merdeka. Contoh sekarang Palestina lah, ya bisa kita sandingkan barangkali. Pada saat itu barangkali kita keadaannya seperti itu, ya kita saja yang tidak tahu karena kita belum ada di dunia ini. Anak-anak muda sekarang. Nah, anak-anak muda itu barangkali yang harus memang. Kalau di zaman dulu kan kita ada artinya film dokumenter ditonton bersama-sama gitu. Nah, sekarang ini kita harus menggalakkan itu kepada anak-anak kita bahwa tanpa sejarah kita ini tidak akan ada
negara Republik Indonesia ini. Oke Bu. Ando, sepertinya peringatan Hari PGRI kali ini lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Sebetulnya maknanya lebih ke apa? Jadi kalau meriah itu yang namanya ulang tahun PGRI dan Hari Guru itu sudah setiap tahun. Kita pernah mengalami COVID, maka kemarin tidak bisa kita melaksanakan upacara, kegiatan-kegiatan, tidak bisa kita lakukan. Tapi 2 tahun terakhir, tahun ini kita sudah bebas melaksanakan kegiatan, maka HUT PGRI ke-78 dan Hari Guru tahun ini itu banyak sekali kita melaksanakan berbagai lomba-lomba, baik itu lomba dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, dan juga hari ini kita melaksanakan ziarah ke makam pahlawan. Jadi artinya memang PGRI itu seharusnya ya seperti ini, bahwa banyak sekali kita lakukan, baik itu kegiatan yang sifatnya profesi kita sendiri, ada kegiatan untuk lomba mengajar yang baik, bagaimana inovasi-inovasi guru, ini kita lakukan. Yang pacarannya. Harapan PGRI sendiri terhadap dunia pendidikan di Sumsel saat ini seperti apa, Ya, Pak Ketua? jadi harapan kita bahwa kita ini posisinya sebagai guru, bagaimana guru menciptakan proses pembelajaran yang saat sekarang kita tuntut di kurikulum merdeka, artinya bagaimana supaya pelajaran menyenangkan. Salah satunya itu adalah kompetensi guru. Maka guru kita tuntut selalu profesional. Jadi tidak hanya kompetensi di bidang akademiknya saja, harus peningkatan klasifikasi daripada guru, tapi banyak jalan. Mungkin diadakan pelatihan-pelatihan guru, workshop guru, dan semua. Sekarang juga kan PGRI punya PSLCC yang dikhususkan bagaimana meningkatkan prestasi dan kualitas guru. Nah, ini yang harus kita teruskan sampai betul-betul guru ini memiliki sumbangsih yang terbaik terhadap peningkatan kualitas pendidikan di negara kita. Apalagi kita sekarang kondisi pendidikan yang tidak menentu, dalam arti selalu melihat kondisi perkembangan dunia pendidikan. Digitalisasi menuntut para guru untuk melakukan inovasi-inovasi. Nah, ini yang harus disikapi oleh para guru kita. Jadi kami berharap guru jangan statis, tapi guru itu harus dinamis, selalu melihat kondisi zaman, bagaimana perkembangan pendidikan nasional dan internasional, itu harus dilakukan. Pak, terkait dengan ini Pak, ziarah ke makam pahlawan ini, apa nih makna yang terkandung dan harapan bagi para guru untuk kedepannya, Pak? Harapan kita ya, guru itu harus selalu mengenang jasa. Sebetulnya guru ini pahlawan, kalau dikatakan orang tanpa jasa, salah. Bahwa lahirnya PGRI itu di 78 tahun yang lalu, waktu Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Berapa banyak guru mati karena perjuangan. Berarti guru ini juga adalah pahlawan ya, pahlawan. Maka kita harus menghargai jasa dari pahlawan ini, datang kita ke tempat ini mendoakan supaya arwah para pahlawan, pejuang para pahlawan, baik itu pahlawan nasional, pahlawan pendidikan, maka bisa ditempatkan di sisi yang layak terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kasih Anda. Kegiatan hari ulang tahun PGRI ini Pak, bisa dipaparkan sedikit Pak? Ya, makasih. Tahun ini adalah kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-78 tahun 2023. Adapun rangkaian kegiatannya, yang pertama kita sudah melakukan gerak jalan. Ini yang paling luar biasa. Kemudian gerak jalan itu sendiri diikuti oleh para PGRI kabupaten kota di Sumatera Selatan selain pada kota Palembang. Dengan jumlah peserta 268 tim itu dari kabupaten kota di Sumatera Selatan. Yang kedua, ada lomba memancing untuk hiburan agar sambil mengumpulkan dananya diserahkan pada anak yatim piatu dan lain sebagainya. Kemudian seminar pendidikan. Ini yang keempat, kegiatannya adalah ziarah ke makam pahlawan Kesetra Siguntang yang insya Allah sudah selesai dan sudah penutupan. Lalu setelah ini akan dilanjutkan dengan anjang sana kepada tokoh-tokoh pendidikan zaman dulu
yang berjasa terhadap pendidikan, berjasa terhadap guru dan guru-guru ketika ada di SPG dan lain sebagainya. Di antaranya Pak? Anjangsan Arin. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah istrinya Pak Aidil Fitri Shah, kemudian ada Haji Ahmad Rifai MID ya, yang akan kita kunjungi hari ini. Lalu tanggal 25 nanti kita akan ada upacara peringatan hari ulang tahun yang dipusatkan di SPG di Palembang, yang diikuti oleh seluruh stakeholder PGRI di Kota Palembang dan Sumatera Selatan, kerjasama dengan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Sumatera Selatan, teristimewa Dinas Kota Palembang, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, karena kita membaur jadi satu. Lalu tanggal 27-nya kita upacara puncak bersama antara PGRI Sumatera Selatan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan, yang insya Allah akan dihadiri oleh PJ Gubernur, PJ Wali Kota, Bupati Wali Kota di Sumatera Selatan, ketua-ketua PGRI dan pengurus di Sumatera Selatan, tempatnya di The Sultan Hotel. Itu adalah penutup rangkaian kegiatan. Pak, momen tahun ini sepertinya lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya Pak. Alhamdulillah kalau lebih meriah, karena memang kita tahun ini adalah tahun kebersamaan menjelang berbagai kegiatan masyarakat ya di Indonesia. Kita harus menyatakan, menunjukkan bahwa para guru-guru itu bersatu dalam satu wadah organisasi PGRI wilayah Sumatera Selatan dan Republik Indonesia. Dari kemeriahan itu, kebersamaan itu terlihat kita memang lebih meriah.